Selamat pagi untuk semua rekan-rekan guru dan juga untuk semua muridku. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan bersatu hati di dalam doa. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Engkau tetap memberikan kesehatan bagi kami. Terima kasih juga kami diberikan waktu yang indah untuk kami bersekutu di hadapan Tuhan. Berbakti di hadapan Tuhan. Kami telah memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Mohon Tuhan berkati kami, Tuhan berikan hati seorang murid, sehingga kami bukan hanya sekedar mendengar, tetapi ajar kami untuk melakukan di dalam kehidupan kami, kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema doa Yabes, ya, berdoa di dalam iman. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita semua kebenaran firman Tuhan ini, dan biarlah kita boleh memperhatikannya dengan sesama. Demikianlah firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Semakin jauh kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini. Pernahkah kita berdoa? Lalu pernahkah kita memikirkan apa arti penting kita berdoa di hadapan Allah? Apa yang kita dapatkan ketika kita berdoa di hadapan Allah? Dan seringkali ada pertanyaan yang mengatakan, haruskah saya berdoa? Dan mengapa saya berdoa? Ini merupakan beberapa pertanyaan yang seringkali terlontar atau ditanyakan oleh orang-orang Kristen, bahkan juga remaja-remaja Kristen di gereja-gereja. Dan ini cukup menarik, ya. Kenapa? Karena banyak remaja Kristen, banyak orang Kristen tidak senang berdoa, tidak pernah berdoa, dan bahkan tidak mengerti bagaimana caranya berdoa. Bukankah ini sesuatu hal yang menyedihkan jikalau ini terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Seringkali saya juga mendapati ketika di dalam satu persekutuan remaja, lalu saya meminta seorang remaja saya, atau saya di gereja lain, saya meminta remaja yang lain untuk berdoa. Mereka mengatakan, jangan saya nggak bisa berdoa, jangan pilih saya malu untuk berdoa. Saya menjadi bingung, saya menjadi sedih, saya menjadi khawatir. Karena apa? Karena sebagai orang Kristen kok tidak bisa berdoa? Kok sebagai orang Kristen kita tidak mau berdoa, malu berdoa, dan tidak tahu bagaimana caranya berdoa? Seharusnya ketika kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini, kita harus lebih sering berdoa. Doa seharusnya bukan sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan oleh kita sebagai orang percaya. Karena apa? Doa adalah bentuk komunikasi yang terjadi antara diri kita dengan Allah. Dan doa membuat kita memiliki relasi yang lekat dengan Tuhan, relasi yang intim dengan Tuhan, sehingga kita bisa menyampaikan segala sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan melalui doa kita. Nah, dengan berdoa kita memiliki banyak kesempatan, ya, untuk menyatakan isi hati kita kepada Allah, untuk meluapkan perasaan hati kita, baik itu perasaan sedih maupun perasaan senang kepada Allah. Dan juga di dalam doa kita menyampaikan permohonan kita di dalam setiap pergumulan yang kita alami, di dalam setiap permasalahan yang kita alami, di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Dan ketika kita berdoa, banyak hal yang bisa kita doakan, baik bagi diri kita sendiri, baik bagi orang tua kita, bagi keluarga kita yang lain, bagi sahabat-sahabat kita, bagi para guru kita, bagi bangsa dan negara kita, dan masih banyak yang lain. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, mulai dari Kejadian sampai kepada Wahyu, bicara tentang berdoa, semua orang-orang pilihan Allah itu hidup di dalam doa. Karena apa? Melalui doa mereka bisa berelasi dengan Tuhan. Kita melihat di dalam Perjanjian Lama, ya, di dalam kitab Kejadian,
ada orang yang memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, namanya Henokh. Dia tidak perlu mengalami kematian, dia diangkat oleh Tuhan karena apa? Dia memiliki relasi persekutuan yang lekat dengan Tuhan, relasi yang intim dengan Tuhan. Dan bahkan di dalam banyak bagian yang lain, doa itu menjadi suatu bagian yang terpenting di dalam kehidupan orang percaya. Setiap orang percaya harus memiliki kehidupan doa. Setiap orang percaya harus memiliki relasi dengan Tuhan. Sekali lagi, doa bukanlah sesuatu hal yang sulit bagi orang percaya. Karena apa? Karena doa adalah bentuk di mana orang percaya bisa berkomunikasi, berelasi dengan Tuhan, dan menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Bahkan di dalam doa kita, bukan hanya kita berdoa untuk diri kita sendiri, bukan hanya berdoa untuk orang-orang yang terdekat dengan kita, tapi Tuhan juga mengatakan kita harus berdoa bagi para musuh kita, bagi orang-orang yang menganiaya kita. Seringkali kita nggak senang untuk berdoa bagi musuh kita, bukan? Kita lebih senang menyumpahi mereka, menghujat mereka, bahkan mengutuki mereka, supaya mereka mendapatkan hal-hal yang sia. Tetapi di dalam bagian ini, Tuhan menginginkan kita memiliki doa yang tepat, yaitu bagaimana kita memiliki komunikasi dengan Allah, kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, bahkan kita berdoa bagi para musuh kita. Sekali lagi di sini, saya ingin menjelaskan dan saya ingin menegaskan bahwa doa itu adalah cara kita untuk memiliki relasi yang baik dengan Allah yang adalah Bapa kita. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang doa Yabes. Ya, apa sih yang unik dari doa Yabes tersebut? Dan mengapa doa ini akhirnya menjadi sangat populer, sangat digandrungi, sangat disenangi oleh kalangan-kalangan gereja tertentu pada tahun 2000-2004 ya. Nah, doa Yabes ini sempat menjadi formula doa yang populer pada tahun itu dan dipopulerkan dengan sebuah buku yang berjudul The Prayer of Jabez, Breaking Through to the Blessed Life, menerobos kehidupan yang diberkati ya, menerobos kepada kehidupan yang diberkati, ditulis oleh Dr. Bruce Wilkinson dengan David Cope. Bukan hanya dari gereja-gereja karismatik yang antusias berdoa dengan doa Yabes ini, tetapi ada juga gereja-gereja Injili yang memakai doa ini sebagai doa penutup di dalam ibadah mereka, di dalam persekutuan mereka. Bahkan mereka menghafal doa ini dan membuat atau menjadikan lagu dari doa Yabes ini. Tak ayal mereka melihat doa Yabes ini sebagai suatu formula doa yang luar biasa. Nah, suatu waktu saya pernah diundang di sebuah gereja dan unik sekali ya di dalam ibadah gereja tersebut, hamba Tuhannya memimpin doa Yabes di akhir ibadah tersebut. Dan saya bertanya, selesai ibadah saya bertanya kepada Pak Pendeta, mengapa Pak Pendeta memakai doa Yabes di gerejanya? Bahkan dijadikan sebagai doa penutup, selesai ibadah, selesai persekutuan. Dan beliau menjawab bahwa doa ini begitu indah, memberikan semangat, memberikan dorongan iman bagi setiap jemaatnya. Nah, saya kan kepo orangnya, saya tanya lagi sama dia, kok bisa sih? Bisa tahu kalau doa ini memberikan semangat dan dorongan iman kepada jemaat. Lalu dia menjawab, karena jemaat pulang dengan sukacita, dengan gembira, dengan bahagia. Oh ya? Lalu saya tanya lagi sama dia, standarnya apa ya Pak? Kalau Bapak bisa menerka, mereka bisa menyatakan bahwa mereka bersukacita dan bersemangat dan memiliki dorongan iman pada saat mereka pulang dengan doa Yabes. Lalu dia mengatakan demikian, oh kalau untuk hal itu hanya Tuhan yang tahu. Lalu saya menjawab kepada pendeta ini, oke. Jadi di sini saya mau memberikan kesimpulan kepada Pak Pendeta ya, bahwa Pak Pendeta sebenarnya tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, dan bahkan menerka-nerka bahwa doa Yabes itu memberikan semangat, memberikan dorongan iman kepada jemaat Bapak. Karena pada akhirnya Bapak mengatakan apa? Bahwa hanya Tuhan sendiri yang tahu. Dan pada akhirnya saya bertanya lagi kepada beliau, kenapa nggak pakai doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagai doa penutup di dalam ibadah dan persekutuan di gereja ini? Dan sesuatu hal yang sangat membuat saya shock gitu ya. Bapak Pendeta ini mengatakan apa? Doa Bapak kami itu doa kuno gitu ya. Wow, dalam hati saya tuh kaget ya, shock gitu ya. Bertanya-tanya, kok bisa ya doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami disampaikan kepada murid-muridnya itu dianggap kuno dan diabaikan, itu sudah kuno, udah nggak populer. Sedangkan doa seorang manusia yang bernama Yabes menjadi doa yang diagungkan.
Nah, ini adalah sebuah kesalahan besar. Ya, di dalam Alkitab kita tidak mendapati banyak fakta sejarah tentang Yabes, kecuali di dalam bagian ini, ya, di dalam satu Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Di sana diberikan suatu gambaran sejarah tentang Yabes bahwa dia adalah salah satu cabang dari keturunan bangsa atau suku Yehuda. Nah, arti nama Yabes sendiri di dalam Alkitab diberikan oleh ibunya dengan memiliki arti apa? Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Tapi kita melihat ya di sini Yabes juga seorang yang dimuliakan dari saudara-saudaranya yang lain. Di dalam bagian ini Yabes menyatakan doanya kepada Tuhan. Ya, yang pertama agar Allah memberkati dia dengan berlimpah-limpah. Yang kedua agar Allah memperluas daerahnya, agar Allah melindunginya dan menyertainya dari segala malapetaka. Doa yang ketiga, permintaan yang ketiga. Dan yang keempat, dia berdoa meminta kepada Tuhan agar dia tidak merasakan kesakitan. Atau dengan kata lain, Yabes ingin menyatakan di dalam doanya, dia ingin meminta berkat yang lebih dari Tuhan. Dia ingin minta perluasan daerah yang lebih dari Tuhan. Lalu dia ingin meminta kekuasaan yang lebih dari Tuhan. Dan yang terakhir, dia meminta perlindungan yang lebih dari Tuhan. Dan kita melihat Allah mengabulkan doanya. Kalau kita kembali lagi kepada bagian firman Tuhan yang lain, ya, di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16, ya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Dan kita bisa meyakini bahwa Yabes pada waktu itu ketika dia menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan, ketika dia meminta kepada Tuhan di dalam doanya, Tuhan tahu bahwa dia memintanya dengan kesungguhan. Tuhan tahu bahwa dia memintanya dengan iman. Tuhan tahu bahwa dia memintanya dengan suatu harapan bahwa Tuhan akan memberikan. Dan kita melihat Tuhan menjawab doa Yabes. Ya. Nah, intinya adalah bahwa di dalam doa Yabes, bagaimana dia bisa memiliki kehidupan yang terbebas dari penderitaan. Dan dia bisa terus mendapatkan berkat dari Allah. Doa ini adalah permohonan dan iman Yabes kepada Allah. Di dalam Alkitab kita juga banyak mendapatkan doa permohonan dan iman yang disampaikan oleh orang-orang percaya, oleh umat Allah kepada Allah. Yang pertama kita bisa melihat di dalam doa Hana, ya. Hana memohon seorang anak dari Allah. Ketika dia berdoa kepada Allah, dia begitu sangat sakit, ya, begitu sangat menderita. Karena apa? Karena dia diolok-olok oleh istri yang lain dari suaminya, yaitu yang bernama Penina. Karena Penina memiliki banyak anak, dia belum memiliki satu orang anak pun. Sehingga ketika dia datang ke hadapan hadirat Tuhan di Silo, di rumah Tuhan, dia berdoa, dia menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Bahkan doanya itu tidak terdengar, ya, seperti orang komat kamit. Bahkan Imam Eli mengatakan bahwa engkau seorang perempuan yang mabuk. Tapi Hana mengatakan bahwa saya tidak mabuk, Tuhan. Sesungguhnya saya sedang menyatakan, menyampaikan isi hati saya kepada Tuhan. Dan kita melihat Tuhan memberikan jawaban yang terindah bagi Hana. Tuhan memberikan seorang anak kepada Hana, dan anak itu diberi nama Samuel. Dan Samuel kelak akan menjadi seorang pelayan Tuhan, imam Allah, nabi Allah, yang akan melayani Allah bagi umat Tuhan. Kita juga melihat seorang yang lain yang bernama Salomo. Dia ketika dia menjadi seorang raja, dia datang ke hadapan Tuhan, dia berlutut di hadapan Tuhan, dia berdoa kepada Allah, dan di dalam doanya dia meminta satu hal, ya, dia hanya meminta hikmat dari Allah. Tetapi karena dia meminta yang terpenting di dalam hidupannya kepada Allah, Allah memberikan berbagai hal yang lain kepada Salomo, memberikan kepadanya kekayaan, memberikannya kepadanya kekuasaan, memberikan kepadanya juga kekuatan, dan dia sangat dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Karena apa? Karena dia dipimpin oleh Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Kita juga melihat seorang imam, seorang nabi yang lain yang bernama Elia. Dia memohon kepada Tuhan untuk tidak menurunkan hujan selama 3,5 tahun. Karena bangsa Israel telah melakukan hal yang jahat. Bahkan kita melihat di dalam masa-masa itu, banyak nabi-nabi Baal itu meminta supaya diturunkan hujan. Dan di situ diadakan suatu festival doa.
ya, di mana orang-orang nabi-nabi Baal itu berdoa dan Nabi Elia mengejek mereka, mengolok-olok mereka, ya. Barangkali Allahmu itu sedang tidur, atau Allahmu sedang jalan-jalan, atau Allahmu tidak mendengarkan engkau. Coba lebih keras lagi berdoa, coba lebih sungguh lagi berdoa. Bahkan mereka sampai menoreh-noreh tubuh mereka dengan senjata tajam, tetapi tidak ada jawaban dari Allah mereka. Sedangkan ketika Nabi Elia datang dan berdoa kepada Tuhan untuk menjawab doanya, menurunkan api untuk membakar lembu yang ada di mezbah korban bakaran itu, api dari surga menghanguskan ya korban bakaran yang dibuat oleh Nabi Elia. Bahkan itu sudah disiram oleh beberapa gayung, ya, beberapa buyung air ke dalam mezbah itu, dan Tuhan menjawab. Dan pada akhirnya Elia juga memohon kepada Tuhan untuk menurunkan hujan setelah masa yang sudah ditentukan. Kita melihat doa itu berkuasa jikalau kita menyampaikannya dengan kerinduan kepada Tuhan, dengan iman kita kepada Tuhan. Dan di dalam perjanjian baru kita melihat ada seorang yang bernama wanita dari Sirofenisia yang anaknya kerasukan setan. Dia datang kepada Tuhan, dia bermohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi Tuhan Yesus tidak langsung menjawab. Tuhan Yesus mengatakan tidak layak bagiku untuk memberikan roti yang disediakan oleh untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan Sirofenisia ini yakin, ya, dia beriman bahwa dia sudah datang kepada Tuhan, dia harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan menjawab doanya. Dan ketika dia dikatakan demikian kepada Tuhan, dia mengatakan apa? Ya Tuhan, tetapi anak-anak itu melemparkan remah-remah yang jatuh di atas meja, dan anjing itu memakan remah-remahnya. Dan Tuhan mengatakan apa? Imanmu sungguh sangat besar. Anakmu sudah disembuhkan, setan itu sudah keluar dari anaknya. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita dapati di dalam Alkitab, bahwa ketika kita berdoa dengan kesungguhan di hadapan Tuhan, ketika kita berdoa dengan iman yang sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan menjawabnya. Tuhan akan mengabulkannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita melihat doa Yabes adalah contoh yang baik, ya, bagi kita. Bagaimana kita seharusnya menjadikan doa sebagai sebuah prioritas di dalam kehidupan kita. Kita senantiasa mencari Allah, kita senantiasa berharap kepada Allah, kita senantiasa bermohon kepada Allah, kita senantiasa bersandar kepada Allah, dan mempercayai Allah di dalam kehidupan kita. Hanya kepada Allah kita berharap, bukan kepada Allah yang lain. Dan ketika kita datang berdoa kepada Allah, itu harus disertai dengan kerendah hatian, disertai dengan iman yang sungguh, disertai dengan suatu pengharapan yang dalam. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kita tidak lagi mengandalkan kekuatan manusia, seperti yang dituliskan di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang hatinya jauh dari Tuhan. Tapi di dalam doa kita mengandalkan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita, seperti yang dikatakan juga di dalam Yeremia 17 ayat yang 7. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran. Kita akan menjadi orang-orang yang diberkati jikalau kita sungguh-sungguh datang berdoa di hadapan Tuhan, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Namun, sekali lagi, jangan kita mengkultuskan suatu doa menjadi suatu formula doa yang membuat kita lupa bahwa kita juga bisa menyampaikan doa permohonan kepada Tuhan. Kita bisa menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Dalam hal ini, saya tidak menyalahkan gereja-gereja yang berdoa memakai doa Yabes ataupun memakai lagu doa Yabes di dalam kehidupan gereja mereka, tidak. Tetapi dalam hal ini saya ingin mengajak untuk setiap kita semua bahwa itu hanya formula doa dari seorang yang bernama Yabes. Bahkan ada formula doa yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Jangan menjadikan doa atau formula doa itu menjadi suatu kultus di dalam kehidupan kita. Kita berdoa kepada Tuhan itu kita harus memiliki suatu penyampaian isi hati kita kepada Tuhan, ya. Bukan karena ada doa Bapa kami, bukan karena ada kultus doa-doa yang lain di dalam Alkitab, akhirnya kita melakukan doa itu sesuai dengan apa yang ada, ya. Karena kita pun juga memiliki doa yang seharusnya
memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar doa hafalan, bukan hanya sekedar doa yang sudah menjadi ritus ya di dalam kehidupan gereja kita. Nah, pergumulan Yabes dengan pergumulan kita tidak sama. Ya. Jadi saya waktu itu menyampaikan kepada Pak Pendeta, ini kan doa Yabes. Pergumulan dia beda karena dia merasa bahwa dia adalah seorang anak yang dilahirkan dalam keadaan sakit ya, sehingga ibunya merasakan kesakitan. Dan dia ingin mendapatkan berkat Tuhan lebih, dia ingin mendapatkan wilayah yang luas dari Tuhan, dia ingin mendapatkan kekuasaan yang luas dari Tuhan, dan dia tidak ingin mendapatkan kesakitan. Tapi masing-masing jemaat di sini, masing-masing orang percaya di gereja ini memiliki fokus doa yang berbeda dengan doa Yabes. Karena apa? Pergumulan Yabes tidak sama dengan pergumulan yang kita alami saat ini. Oleh karena itu, saya mengharapkan kita semua, kita mau berdoa, kita mau bermohon kepada Tuhan, sesuai dengan pergumulan, sesuai dengan kerinduan kita kepada Allah, di dalam iman kita kepadanya. Nah, percayalah bahwa Allah akan senantiasa mendengarkan isi hati kita jikalau kita sungguh-sungguh berseru kepadanya di dalam doa kita. Allah mau kita menyampaikan doa kita kepadanya. Allah mau kita menyampaikan kerinduan kita kepadanya. Allah mau kita mau berelasi dengan Tuhan. Dalam keadaan apapun kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Apalagi di saat-saat yang seperti ini, pandemi COVID-19. Kita harus makin dekat dengan Tuhan di dalam doa kita. Sampaikan kerinduan kita, isi hati kita kepada Tuhan. Saya selalu berdoa, Tuhan segeralah COVID-19 ini berakhir, supaya segala sesuatunya boleh berjalan seperti sedia kala, normal kembali, dan anak-anak boleh masuk sekolah, anak-anak boleh menikmati kebersamaan dengan teman-temannya, dan ekonomi kehidupan bangsa menjadi lebih baik ketika Tuhan melenyapkan atau membuat coronavirus ini berlalu dari negara kita. Saya menyampaikan isi hati kita, isi hati saya kepada Tuhan, dan saya menunggu jawaban Tuhan pada akhirnya. Sekali lagi, Allah akan memberikan jawaban sesuai dengan kehendaknya bagi kita. Dan hendaklah kita di dalam kehendak Allah kita percaya bahwa ada hal yang baik, ada hal yang berkenan, dan ada hal yang sempurna ketika kita mendapatkan jawaban doa dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk memiliki kehidupan doa yang sungguh-sungguh di hadapan hadirat Allah, dan senantiasa berharap kepada anugerah Allah, berharap kepada kasih Allah, berharap kepada kebaikan dan kemurahan Allah di dalam kehidupan kita. Maukah kita berdoa? Mari sekarang kita sampaikan isi hati kita kepada Tuhan, seperti halnya Yabes. Dia menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doanya. Demikian pula kita. Jika kita yakin bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita adalah orang-orang tebusan Allah, kita mau datang kepada Allah. Kita tidak menjadi khawatir, kita tidak menjadi takut seperti yang dicatat di dalam surat Yohanes, bahwa kita datang kepadanya di dalam doa, dan kita yakin percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Biarlah Tuhan memberkati kita, dan jangan lagi ada pertanyaan, mengapa saya harus berdoa? Apa yang saya dapatkan melalui doa saya? Dan itu menjadi suatu pertanyaan yang harusnya hilang dari kehidupan kita, tetapi yang harus ada di dalam diri kita adalah, saya harus berdoa. Saya harus memiliki relasi dengan Tuhan. Saya harus menyatakan isi hati kami, iman kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh memberkati kita di dalam kehidupan kita hari demi hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan bersatu hati di dalam doa. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pengajaran firman Tuhan melalui kisah hidup Yabes, di mana dia berdoa di dalam iman. Dia tahu bahwa kehidupannya penuh dengan hal-hal yang sulit. Dia tahu bahwa dia penuh dengan penderitaan, bahkan kelahirannya pun menjadi suatu kesakitan bagi ibunya. Dan dia memiliki suatu harapan yang sangat baik di dalam imannya. Dia mau selalu mendapatkan berkat dari Tuhan. Dia ingin selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Dia ingin selalu mendapatkan kekuasaan yang lebih dari Tuhan, dan bahkan Tuhan memberikan wilayahnya itu semakin diperluas. Kami pun juga memiliki pergumulan di dalam kehidupan kami. Tapi jangan biarkan kami hanya memakai kultus atau ritus doa tertentu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh bebas untuk menyampaikan isi hati kami kepada Tuhan. Kami boleh bebas untuk menyampaikan kerinduan kami kepada Tuhan di dalam doa-doa kami.
Dan ajar kami untuk percaya bahwa Tuhan akan senantiasa mendengarkan doa kami. Tuhan akan menjawab doa kami sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan kami yakin rencana dan kehendak Tuhan bagi kami anak-anak-Mu adalah rencana dan kehendak Tuhan yang indah yang Tuhan akan nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Tuhan menolong kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, saya serahkan kembali kepada Sir Philip untuk melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.